Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati sandiwan-sandiwati rahimakumullah. Dalam kesempatan yang baik ini, marilah kita tidak lupa selalu memanjatkan puja, puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Yang mana dalam kesempatan ini kita masih tetap diberikan nikmat yang terbesar, yakni nikmat iman wal Islam. Sekaligus nikmat yang besar juga nikmat kesempatan dan kesehatan. Alhamdulillah, pada jadi hari ini kita masih tetap diberikan umur panjang oleh Allah Azza wa Jalla. Amin rabbal alamin. Sandiwan-sandiwati rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini kami akan menyambung memberikan materi lewat online masihan karena masih libur, dan insya Allah libur ini sampai akhir periode dan disambung libur akhir periode, dan nanti akan masuk lagi di awal periode insya Allah. Mudah-mudahan tidak ada perubahan. Sandiwan-sandiwati rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini kami akan menyampaikan salah satu ayat yang ada di surah Al-Fatihah, yaitu surat yang ke-6, yakni yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim, yang arti secara umum, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Di sini kalimat as-siratal mustaqim banyak arti pengertian-pengertian yang telah disampaikan oleh para alim ulama. Tentunya di sini kami akan menyampaikan berdasarkan riwayat dari hadis. Di antara yang pertama, kalimat siratal mustaqim memang secara umum adalah jalan yang jelas, luas, lebar, kemudian tidak berliku-liku, sehingga cepat menuju sampai pada tujuan secara umum. Akan tetapi secara khusus banyak rawi-rawi atau riwayat yang mengartikan kalimat siratal mustaqim. Yang pertama di antaranya arti siratal mustaqim yaitu jalan yang jelas lagi, tidak berbelok-belok atau berliku-liku, yakni lurus, yang dapat mengantarkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Pengertian ini yaitu bersumber dari riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Ja'far, Ibnu Jarir, kemudian semua kalangan ahli takwil yang telah sepakat dengan arti tersebut di atas. Itu arti yang pertama. Kemudian arti yang selanjutnya yaitu siratal mustaqim adalah kitabullah, yakni Al-Quran. Arti macam ini berdasarkan hadis yang bersumber dari Ali bin Abi Thalib, bahwa Rasulullah pernah menyampaikan as-siratal mustaqim yakni kitabullah. Jadi maksud siratal mustaqim adalah kitabullah, yakni Al-Quran. Itu arti yang kedua. Kemudian arti yang ketiga yang dimaksud siratal mustaqim adalah al-Islam, yakni agama Islam itu sendiri. Tentunya arti macam ini didasarkan hadis, ya, juga yang bersumber kita, yakni al-Islam di sini adalah menurut riwayat dari Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, kemudian Jabir, bahwa siratal mustaqim adalah kitabullah, yakni Al-Quran. Kemudian arti yang selanjutnya, siratal mustaqim adalah Nabi sendiri dan dua sahabat setelah Rasulullah, siapa? Abu Bakar dan Umar. Tentunya arti semacam ini berdasarkan riwayat Ibnu Abbas
Kemudian Al-Hatim, Abu Hatim, Ibnu Jarir yang meriwayatkan hadis dari Abu Nadir, Hashim dan seterusnya, bahwa arti Siratal Mustaqim adalah Nabi sendiri dan dua sahabat setelah Rasulullah. Siapa dia? Beliau ini adalah Abu Bakar dan Umar. Kemudian juga arti Siratal Mustaqim selanjutnya adalah yang berarti apa yang telah ditinggalkan Rasulullah. Apa itu? Yakni Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran dan Al-Hadis. Hadirin yang berbahagia, di antara arti-arti semua ini pada dasarnya adalah benar semuanya, tidak ada yang salah. Mengapa demikian? Karena pendapat-pendapat di atas adalah selalu berangkaian. Kalau kita rangkai bahwasanya yang kesimpulannya dari arti ihdinas siratal mustaqim berarti mengikuti jalan yang hak, yang benar. Dan barang siapa mengikuti jalan yang benar atau yang hak, berarti dia mengikuti jalan Islam. Dan barang siapa yang mengikuti jalan Islam, berarti dia mengikuti Al-Quran, yaitu kitabullah, yaitu dari Allah yang kuat atau jalan yang lurus. Hadirin sandiwan-sandiwati rahimakumullah, tentunya arti macam ini kami ambil dari kitab Al-Maraghi jilid 1 halaman 47 sampai 51. Kemudian tafsir Ibnu Katsir 1 halaman 131 sampai 140. Kemudian yang ketiga tafsir Al-Misbah jilid 1 halaman 60 sampai 67. Di antara arti-arti yang banyak tadi, kami sangat berkepentingan, ada sangat tertarik, yaitu arti Siratal Mustaqim adalah Islam. Dari sini maka Islam itu kalau ditinjau dari segi bahasa, ya, etimologi berarti dari kalimat aslama yuslimu islaman, artinya tunduk, patuh, dan ketentuan Allah. Tunduk patuh dengan ketentuan Allah. Berarti orang Islam adalah pada hakikatnya orang yang tunduk dan patuh kepada ketentuan yang Allah tetapkan. Memang pada dasarnya umat Islam ini secara umum, ya, memang secara khusus Islam adalah Allah itu mengutus tidak ada lain dengan dua tujuan. Di dalam satu ayat, yakni surah An-Nahl ayat 36, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ وَلَقَدْ بَعَثْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. Satu, ani'budullah. Yang kedua, wajtanabut taghut. Sungguh Allah telah mengutus setiap umat, ya, setiap umat itu ada seorang utusan Allah yang semuanya tauhidnya sama, tidak ada yang beda. Apa tauhidnya? Menyuruh ani'budullah, sembahlah hanya kepada Allah. Yang kedua, wajtanabut taghut, jauhilah tauhid. Tauhid adalah setan. Sesembahan selain Allah adalah tauhid. Akan tetapi secara syariat ibadahnya beda-beda. Cara sholatnya beda, cara puasanya beda, hukum-hukumnya beda. Tetapi secara tauhid semua sama. Semua nabi yang diutus oleh Allah, yang mana nabi itu seorang laki-laki yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Itu jumlahnya Rasul mengatakan 124.000 nabi. 120.000 kok diperes. Artinya setelah itu Allah menyuruh sampaikan pada umatmu, maka kedudukan nabi itu naik menjadi rasul. Itu jumlahnya 313. Nah, dari 313 itu yang wajib diketahui itu hanya 25 seorang rasul.
terkenal di dalam pelajaran-pelajaran dulu di daerah 3. Adamun 25 itu Adamun Idris Nuh Hud Huduma Soleh wa Ibrahimu kullu mutaba Syu'aibu Haruna wa Musa wal Yasa Dzulkifli Dawudu Sulaiman tabak dan seterusnya. Jadi 315 yang itu adalah seorang rasul. Dan semua laki-laki, tidak ada perempuan. Kemudian yang wajib diketahui 25. Dari 25 ini yang naik kelasnya tinggi lagi namanya adalah ulul azmi. Nabi yang nabi dan rasul. Berarti nak nabi belum tentu rasul. Tetapi nak rasul mesti nabi. Lah, dari 25 ini yang diangkat oleh Allah ulul azmi adalah 5. Yang sering kami sampaikan, kami singkat Mim. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. Mim. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad Rasulullah. Hadirin yang berbahagia. Jadi semua nabi dan rasul secara tauhid sama, menyuruh umatnya ani'budullah, sembahlah hanya kepada Allah. Wajtanabu tauhid, dan jauhilah tauhid. Siapa tauhid? Setan. Sesembahan selain Allah namanya at-tauhid. Hadirin yang berbahagia, itulah arti yang pertama di antara kalimat Islam, yaitu dari kalimat aslama yuslimu islaman. Dengan demikian maka orang beribadah kepada Allah itu ada 3 tujuan. Tujuan pertama ada tujuan al-khauf. Apa al-khauf itu? Khauf itu takut. Setiap orang yang ibadahnya kena takut azab Allah, namanya khauf, berarti ia pasti lari dari berbuat maksiat. Tetapi kalau ibadahnya tujuannya ar-roja itu merupakan harap-harap nikmat berupa surga, maka ia pasti senang mengingat Allah. Ada yang ketiga, tujuan al-khub. Khub itu cinta. Kalau orang ibadahnya kena cinta, pasti orang itu terkait dengannya, yakni amal-amal baiknya akan bertambah dan amal jeleknya akan berkurang. Itu ibadahnya orang yang kena khauf. Jadi ada orang ibadah karena al-khauf, takut. Takut apa? Takut dengan azab Allah. Ada yang ibadahnya ar-roja. Ar-roja ini adalah mengharapkan surganya. Ada al-khub, cinta karena cinta pada Allah. Hadirin rahimakumullah. Kemudian arti Islam yang kedua itu dari kalimat salama yaslamu salman atau silman. Artinya kedamaian atau penyerahan diri. Pada dasarnya orang Islam adalah orang yang damai. Orang yang menekan diri sepenuhnya kepada Allah. Islam tidak pernah berontak. Islam tidak pernah ngajak perang. Tetapi kalau diperangi, Islam tidak akan diam. Islam tidak akan mengajak orang bertengkar. Tetapi kalau ditengkari bisa jadi kita menengkari. Islam tidak akan membuat kerusakan di muka bumi. Tapi kalau umat Islam diganggu, diinjak-injak, dicaci maki syariatnya, agamanya, nabinya, apalagi Allahnya, maka Islam harus berperang. Jadi Islam pada dasarnya ada agama perdamaian. Demikian juga penyerahan. Bagi orang Islam adalah hidupnya selalu menyerahkan kepada penciptanya, sehingga tercermin di dalam sholatnya. Awal pertama dari setelah takbir ada kalimat inna sholati. Sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mati, lillah, hanya karena Allah Rabbil Alamin. Demikian juga tadi penyerahan umat Islam adalah umat yang selalu menyerahkan, mewakilkan dirinya kepada Allah dalam semua aktivitas yang tersebut dalam kalimat tawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allah,
di antaranya adalah fawa hasbu at-tolak ayat 3 dan seterusnya. Kemudian arti Islam yang ketiga itu dari kalimat salima, yaslamu salamatan atau salman. Ulangi, salima yaslamu salamatan atau salaman, yang artinya selamat sentosa. Umat Islam adalah umat yang dijamin oleh penciptanya, dijamin oleh nabinya, umat yang selamat. Selama umat Islam mengikuti apa yang diajarkan oleh Allah lewat nabinya, dijamin selamat. Sehingga tidak ada agama di muka bumi setelah Rasulullah diutus kecuali hanya Islam. Sehingga tidak boleh ada seorang mengatakan setelah Rasul diutus semua agama benar. Itu sangat bertentangan dengan Al-Quran. Surat Ali Imran ayat 19 saya mengatakan inna dina indallahil Islam. Semua agama tidak ada lain yang hanya diterima oleh Allah adalah hanya agama Islam. Bagaimana kalau ada orang mengatakan agama Nasrani lah yang paling benar? Kalau dia orang Nasrani silakan, itu hak mereka. Kalau dia orang Yahudi mengatakan Yahudi lah agama yang paling benar, silakan itu. Kalau dia orang Yahudi silakan mengatakan itu. Tetapi kita sebagai umat Islam jangan sekali-kali mengatakan semua agama benar. Sangat bertentangan dengan surah Ali Imran ayat 19 yang Allah katakan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanya Islam. Berarti setelah Rasul diutus ada orang masih berpegang mengambil ajaran selain agama Islam, maka lebih jelas lagi Allah mengatakan pada ayat yang ke-85 yang dengannya wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mengambil agama selain agama Islam, apa itu Yahudi, Nasrani, Majusi dan lain sebagainya, Allah mengatakan fala yuqbala minhu. Sekali-kali tidak akan diterima agama itu. Berarti kalau agamanya tidak diterima oleh Allah, semua amal-amal baiknya ditolak semua oleh Allah. Apakah amal baik hubungan dunia atau akhirat? Karena syarat diterimanya amal manusia harus beriman. Termasuk iman dan sini adalah berislam. Sekali lagi berarti selain agama Islam fala yuqbala minhu, ditolak oleh Allah. Akibat karena ditolak, Allah mengatakan pada selanjutnya bahwa minal alifal minhu fa fil akhirati minal khasirin. Berarti kan agama ditolak maka dia nanti akhirat akan rugi. Hadirin yang berbahagia, bagaimana dengan agama Islam Yahudi Nasrani sebelum Rasulullah? Tentunya kalau sebelum Rasul dilahirkan diutus oleh Allah, maka kembali pada Quran surah Al-Baqarah ayat 62. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang beriman. Kemudian wal ladzina hadu yang kedua, orang-orang Yahudi. Yang ketiga wan nasara, orang Nasrani. Yang keempat wasabiin, orang Sabiin. Siapa Sabiin itu? Orang-orang yang hidup sebelum Rasulullah dan tahu tentang Tuhan Maha Esa, itu Sabiin. Maka siapa saja di antara beriman orang Yahudi, Nasrani, Sabiin, satu man amana billah, siapa yang beriman kepada Allah. Yang kedua wal yaumil akhiri, beriman pada hari akhir, ditambah iman dan amal soleh, wa amila sholihan. Yang ketiga beramal soleh, jadi iman dan beramal soleh. Maka Allah mengatakan falahum ajruhum, bagi mereka semua tadi yang beriman, baik Yahudi, Nasrani, kemudian as-sabiin, beriman dan beramal soleh, falahum ajruhum inda rabbihim, bagi mereka mendapat pahala di Tuhan mereka, maka wala khaufun alaihim, mereka tidak akan khauf, takut, wala hum yahzanun, tidak akan susah berarti. Artinya berarti agama Yahudi Nasrani sebelum Rasulullah diutus, siapa saja yang beriman
kemudian pada Allah wal yaumil akhir dan amal soleh, maka bagi mereka adalah termasuk ada jaminan surga. Jadi tidak semua orang Yahudi Nasrani pada waktu sebelum Rasul diutus itu masuk neraka semua, tidak. Ada yang beriman, ada yang tidak. Tentunya setelah Rasul diutus, maka tidak ada satu agama yang diakui hanya oleh Allah kecuali Islam. Berarti begitu Rasul diutus, ada orang Yahudi, Nasrani, apa saja, semua harus masuk Islam. Berarti kalau masih tetap dia megangi agama selain Islam, kembali pada Ali Imran 19 dan 85. Berarti agamanya tertolak. Hadirin yang berbahagia, dengan demikian maka siapa yang ingin selamat dunia akhirat, maka harus Islam. Sekali lagi, kalau dia mengambil agama selain Islam, jangan diharap agamanya akan diterima oleh Allah. Karena Allah mengatakan pada Ali Imran 19 dan 85. Oleh karena itu, perlu diketahui bahwasannya orang-orang di lain kita, yakni orang Yahudi Nasrani, tidak ridho, tidak rela kalau kita ini orang Islam. Sehingga mereka mencari dengan cara bagaimanapun untuk menyesatkan kita, untuk mengeluarkan kita dari ajaran-ajaran selain Islam. Demikian juga maka yang namanya perbuatan mereka atau kebudayaan mereka banyak untuk tujuan pokoknya adalah menghancurkan Islam. Jadi mereka tidak ridho, tidak rela kalau kita ini beragama Islam. Itu sudah dinas oleh Allah. Sekali lagi kami sampaikan bahwasanya orang-orang selain Islam, khususnya orang Yahudi dan Nasrani, tidak rela, tidak ridho kalau kita dan anak turun kita semua Islam. Mereka berusaha untuk mengeluarkan kita dari ajaran Islam dengan berbagai cara sampai kiamat. Karena apa? Allah sudah mengatakan di dalam Al-Baqarah ayat 120. Walan tardo. Walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Jadi mereka tidak akan ridho, rela. Tidak akan hatinya senang, dia akan tenang hatinya. Walan tardo ankal yahuda. Siapa dia? Orang Yahudi dan Nasrani. Tidak rela dengan apa? Hatta tattabi'a millatahum. Tujuannya bagaimana sehingga kita ini keluar dari ajaran Islam. Di antara mereka dengan cara mengeluarkan mereka tidak spontan, tidak dengan cara semerta-merta. Kalau kita dulu pernah belajar di dalam materi Kristenisasi, ya, bahwasanya orang Yahudi itu diantaranya Yahudi Nasrani ingin mengeluarkan Islam dari orang Islam. Bagaimana orang supaya keluar? Dengan cara pertama, tanamkan orang Islam keraguan terhadap kitabnya. Jadi umat Islam ditanamkan diragukan kepada Al-Qur'annya. Kalau sudah berhasil maka jauhkan dia. Kemudian di antara lagi supaya umat Islam ini hancur, maka jauhkan umat Islam dari masjid. Kemudian yang ketiga, jauhkan umat Islam dari tempat-tempat pendidikan yang Islami. Dengan demikian Islam akan hancur dengan sendirinya. Sehingga saat ini terjadi sekarang tidak tahu saya. Apa ini termasuk program Yahudi Nasrani, saya tidak mengatakan demikian. Tapi dulu pernah belajar tentang kristologi, saya mendapatkan ilmu semacam itu. Untuk menghancurkan Islam, mengeluarkan orang Islam, maka tanamkan umat Islam keraguan terhadap kitabnya. Setelah itu jauhkan. Kemudian yang selanjutnya, jauhkan dia dari masjid. Kemudian selanjutnya, jauhkan dia dari pengajian-pengajian yang bersifat Islami. Maka mereka akan jauh, bahkan akan keluar dari Islam dengan sendirinya. Hadirin yang berbahagia, hal semacam ini sudah dinas oleh Allah
bahwa orang Yahudi Nasrani tidak ridho, tidak rela sampai kiamat. Karena walan tardo, sekali kali tidak akan ridho. Bukalah kembali Al-Baqarah ayat 120. Dengan demikian maka supaya kita ini tidak kena apa yang direncanakan, apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi Nasrani, maka tidak ada lain kita harus kembali pada Islam secara kafah. Sehingga Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 208, udkhulu fis-silmi kafah. Lengkapnya, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, udkhulu, masuklah kalian semua fis-silmi, dalam Islam, kafah, secara keseluruhan. Jadi kita secara Islam jangan mengambil cara berpakaian saja Islam. Maka ada kalanya orang itu Islamnya pakai nitok, tetapi ucapannya tidak Islam. Ada yang mengambil ucapan Islami tetapi cara bisnisnya dia tidak Islam, sering bujuk ini bujuk dan seterusnya. Ada kalanya dia ucapan Islami, perbuatan Islami, pakaian Islami, tetapi cara menafkah, cara mencari nafkah tidak pandang bulu. Bisa demikian, maka mereka tidak Islam kafah. Sehingga mengambil sebagian saja, tetapi yang lain tidak diherukan. Hal semacam ini tidak bisa, hal semacam ini. Hadirin yang berbahagia, oleh karena itu, tentunya orang yang megang agama Islam di akhir zaman itu bagaikan seperti megang bara api. Kalau tidak dipegang, ya agama, tapi tidak dipegang, ya panas. Oleh karena itu, artinya bahwa orang memegang syariat Islam, ajaran Islam akhir zaman ini sangat banyak yang namanya ujian-ujian, pengaruh-pengaruh dan sebagainya, yang mana dulu sewaktu kita waktu kecil mungkin kita tidak kenal TV. Baru ada TV muncul. Sekarang TV tidak payu lagi, muncul HP, buat penyakit macam dan seterusnya. Dengan demikian itulah diantara arti Islam secara bahasa. Kemudian secara istilah kami mengambil banyak istilah-istilah Islam. Akan tapi kami sangat tertarik mengambil arti Islam yang pernah diartikan oleh mantan Profesor Dr. Muhammad Saltut, mantan Rektor Universitas Al-Azhar Mesir. Beliau mengatakan Islam sebagai suatu agama yang mengandung peraturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, yaitu hablum minallah. Yang kedua, mengatur antara manusia sesama manusia, yaitu hablum minannas. Yang ketiga, yaitu mengatur hubungan manusia dengan alam lingkungannya. Di antara lagi, Islam adalah agama yang diwahyukan oleh Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad, diajarkan dan disampaikan kepada semua manusia. Dengan demikian, kalau memang nabi-nabi dulu itu adalah nabi bersifat lokal, sehingga di satu gampang seperti sekarang itu kayak Bupati Jarjo, Bupati Lamongan, Bupati Gresik. Nah, Nabi dulu juga demikian. Pada itu di Mesir ada Nabi Musa. Begitu Nabi Musa melakukan perjalanan, ketemu di Madian Nabi mertuanya, yaitu Nabi Nabi siapa itu? Musa. Mertuanya Nabi Musa yang putrinya diberikan Nabi Musa namanya Safura, Nabi Syuaib. Nah, di Madian ada Nabi Syuaib, di Mesir ada Nabi Musa. Akhirnya bertemu. Nah, pada waktu itu di satu tempat ada Nabi Ibrahim, ada ponakan Nabi Ibrahim, Nabi Lut. Akhirnya juga bertemu. Jadi Nabi yang dulu sifat lokal. Akan tetapi Nabi Muhammad bukan Nabi lokal, Nabi rahmatan lil alamin. Diturunkan untuk semua alam semesta. Sehingga Rasul termasuk Nabi akhir zaman, Nabi Khatamul Anbiya wal Mursalin, penutup para Nabi, Anbiya wal Mursalin, utusan
Rasulullah diturunkan ada wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Berarti Nabi di semua alam semesta. Sehingga sejak diturunkan, diwahyukan Al-Quran, sejak diutus oleh Allah, Nabi Muhammad sampai hari kiamat, agama yang perlu dianut tidak ada lain adalah agama Islam. Satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah untuk Rasulullah sampai hari kiamat. Sekali lagi, siapa yang berpegang agama selain Islam, jangan diharap nanti di akhirat akan mendapat surga. Tidak ada kalimat itu. Karena syarat masuk surga iman. Iman kepada rukun iman itu 6 itu. Kemudian wa amilus sholihat. Hadirin yang berbahagia, itulah tentang arti ihdinas siratal mustaqim. Tapi kalau kita kembali kepada surat Al-Fatihah sendiri, ihdinas siratal mustaqim jawabannya pada selanjutnya, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, yakni jalannya orang yang telah kau berikan nikmat. Siapa itu? Minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada wasyolihin. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang yang al-maghdub, yang kemurkai. Siapa? Orang Yahudi. Waladhdallin, dan bukan jalannya orang yang sesat, yaitu orang Nasrani. Mudah-mudahan kita tetap mendapatkan hidayah. Dan hidayah dalam surah ini adalah hidayah yang bersifat adalah yang harus kita minta setiap saat, sehingga paling tidak kita minta kepada Allah 17 kali minimal. Karena itu jumlah sholat di dalam sehari semalam 17 rakaat, berarti kita selalu minta pada Allah kalimat ihdinas siratal mustaqim paling tidak 17 kali. Mudah-mudahan Allah tetap memberikan rahmatnya pada kita, sehingga kita tetap termotivasi untuk beramal soleh, untuk beriman kepada Allah Azza wa Jalla, iman dan beramal. Mudah-mudahan apa yang dikehendaki Allah untuk kita semua, kita tetap bisa menerima dengan hati yang lapang dada. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian dan kekurangan. Sekali lagi, kalau tidak ada kebenaran semata-mata datang dari Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak ada kekurangan, itu karena kekurangan, kebodohan, kekurangan kami sendiri. Sekali lagi, kami maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.